Udah muncul belum sih? Udah. Kayak, Ya, sok. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Muhammad Fajar Rasidik Ramdan, dengan teman saya Muhammad Rifki, Berlian Desyaretza, dan Fahri Noval Rashid. Kami akan menjelaskan materi ekonomi digital bab 19 yaitu Digital Business Model. Boleh selanjutnya? Nah, di sini ada beberapa konten yang akan kami bahas. Yang pertama ada modeling konsep, yang kedua bisnis model canvas, yang ketiga stakeholder relationship model, yang keempat digital business model, dan yang kelima ada kesimpulan. Lalu untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Oke, untuk yang pertama ada modeling konsep. Untuk modeling konsep sendiri ada ini adalah pemodern bisnis itu sebagai alat untuk analisis bisnis strategis. Pemodern bisnis sebagai alat untuk analisis bisnis strategis dikembangkan pada awal abad ke-20. Salah satu model bisnis pertama adalah model bisnis umpan dan pengait. Jadi di mana produk dasar pertama kali ditawarkan secara gratis atau dengan harga yang sangat rendah. Sedangkan tambahan yang diperlukan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Terus model bisnis itu menggambarkan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan yang menciptakan, memberikan, menangkap, dan menjaga nilai menurut Offense 2015. Terus model tersebut terdiri dari item-item seperti bagaimana organisasi menghasilkan uang dan mengontrol pengeluaran, aspek ekonomi dan organisasi, dan juga persaingan dan evolusi pasar, dan juga hubungan timbal balik antara organisasi dan pelanggannya, mitra utama, dan pemangku kepentingan lainnya. Boleh di next. Model bisnis, untuk bisnis model sendiri dia itu menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, menangkap, dan menjaga nilai. Dalam definisi model bisnis sendiri itu konsepnya itu nilai muncul. Nilai di sini dalam konteks ini adalah konsep abstrak yang terdiri dari lebih dari sekedar nilai moneter suatu produk. Jadi nilai yang mungkin itu misalnya terdiri dari fitur-fitur baru yang dimungkinkan oleh teknologi baru, peningkatan kinerja, desain eksklusif, dan kegunaan produk. Inti dari model bisnis sendiri adalah nilai yang diciptakan organisasi. Sebuah organisasi dapat membenarkan keberadaannya dengan menciptakan nilai, memberikan nilai kepada pelanggan, dan mendukung mekanisme yang efisien untuk memperoleh pendapatan nilai yang diciptakan. Terus untuk bisnis proses sendiri ada unsur-unsur berikut. Organisasi menciptakan nilai dengan menciptakan masalah atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Sebuah produsen ponsel mungkin menawarkan ponsel murah kepada orang-orang dengan sarana ramping dan ponsel mahal dengan desain eksklusif dan fitur tambahan untuk Technofreaks. Dibangun di atas teknologi dasar yang sama. Pabrikan kemudian dapat memenuhi beberapa segmen pengguna pada waktu yang bersamaan. Terus ada organisasi memberikan nilai kepada pelanggan melalui saluran fisik atau digital. Pengiriman nilai dalam konteks ini mengacu pada bagaimana organisasi mentransfer nilai yang diciptakan kepada pelanggan. Contoh pengiriman nilai adalah dengan mengirimkan ponsel yang dibeli ke pelanggan melalui layanan pos. Contoh lain adalah memperbarui telepon dengan mengunduh perangkat lunak baru. Terus ada juga organisasi itu menangkap nilai ketika pelanggannya membayar barang atau memberi penghargaan kepada organisasi dengan cara lain. Pendapatan menutupi biaya dan menciptakan keuntungan bagi organisasi. Contoh nilai yang ditangkap adalah pembayaran untuk ponsel dan biaya untuk menggunakan fitur tertentu seperti aplikasi. Terus ada juga organisasi itu menjaga nilai dengan misalnya meningkatkan desain dan fungsi produk dan dengan mekanisme yang melindungi dari persaingan. Mekanisme perlindungan itu sendiri adalah mengunci pelanggan pada produk atau pelayanan yang sulit untuk ditiru, melindungi produk dengan hak cipta dan paten, atau juga menjualnya dengan harga yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing. Untuk slide berikutnya boleh dilanjut oleh Fahri. Ya, yang kedua itu the business model canvas. Business model canvas adalah kerangka kerja untuk menggambarkan model bisnis.
Ini dapat diterapkan untuk semua jenis bisnis, termasuk bisnis digital. BMC didasarkan pada menggambarkan 9 blok bangunan pusat bisnis dan memodelkan hubungan antara blok bangunan ini. BMC telah diterapkan pada beberapa bisnis digital untuk mengungkap operasi bisnis dan hubungan antar pemangku kepentingan. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini ada 9 blok bisnis model Canvas. Yang pertama itu ada value proposition. Value proposition ini Facebook menawarkan interaksi sosial dan konten yang disesuaikan. Lalu yang kedua ada customer segment. Customer segmentnya dapat berupa individu dan bisnis. Misalnya individu itu seperti hanya sekedar bersosialisasi saja. Terus yang bisnis itu dapat melakukan mengiklankan produknya di Facebook Ads atau berjualan lewat Facebook itu sendiri. Lalu ada channel yaitu yang menghubungkan value proposition dengan customer segment. Misalnya di bisnis di Facebook itu untuk menghubungkan bisnis, konsumen bisa menggunakan Facebook Marketplace. Yang keempat ada customer relationship, yaitu customer relationship, interaksi pengguna dan dukungan pengguna. Yang kelima, ada key activities, yaitu aktivitas utama yang digunakan di Facebook adalah dapat berinteraksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terus yang keenam, ada key resource. Di sini key resource-nya infrastruktur teknologi seperti internet, server, data server, lalu ada juga tim pengembangan. Lalu selanjutnya ada key partners-nya. Di sini berupa pengiklan dan pengembang aplikasi. Cost structure-nya juga ada pengembangan dan pemeliharaan teknologi dan gaji dan tunjangan karyawan. Lalu revenue stream-nya didapat dari iklan atau serta pembelian aplikasi dan game. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the stakeholder relationship model. The stakeholder relationship model atau SRM mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam model bisnis organisasi dan interaksi yang dimiliki organisasi dengan pemangku kepentingan tersebut. Pemangku kepentingan di SRMI adalah organisasi itu sendiri, segmen pelanggan, dan mitra kunci. Hubungan yang didefinisikan dalam SRM dapat berupa pertukaran aset. SRM melengkapi BMC dengan memvisualisasikan hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu tujuan penting dari SRM, terutama untuk bisnis dalam ekonomi digital, adalah mengilustrasikan efek jaringan yang dapat mengubah kekuatan kompetitif organisasi. Kemudian selanjutnya ada digital business model. Digital business model adalah proposisi nilai ditingkatkan oleh teknologi digital. Ini berarti bahwa penggunaan teknologi tersebut menciptakan nilai tambah yang cukup besar bagi pelanggan. Digital business model mengacu pada cara perusahaan menghasilkan nilai dan mengatur operasinya dalam era digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital dan internet untuk menciptakan, menyampaikan, dan mengelola produk, layanan, dan proses bisnis. Dalam model bisnis digital, proposisi nilai terkait dengan barang atau layanan digital. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu untuk model bisnis dikembangkan untuk mengidentifikasi aspek kunci dari bisnis organisasi operasi. Model digunakan baik untuk menggambarkan keadaan organisasi saat ini dan untuk mengidentifikasi tindakan strategis utama yang diperlukan untuk membawa organisasi ke dalam masa depan. Dengan kata lain, tujuan dari model ini adalah untuk mengidentifikasi posisi pasar organisasi saat ini, memperkirakan bagaimana dan teknologi akan berkembang, dan atas dasar ini kembangkan strategi untuk penentuan posisi pasar di masa depan dan perolehan pendapatan. Untuk bisnis model Canvas yang dikembangkan oleh Osterwalder sederhana dan efektif. Alat untuk mengembangkan dan menganalisis model bisnis untuk perusahaan dalam ekonomi digital. Perusahaan ini seringkali merupakan platform multi-sided di mana masing-masing sektor bisnis didukung oleh platform didasarkan pada proposisi nilai, produksi, biaya, dan model pendapatan yang sama sekali berbeda.
Model hubungan pemangku kepentingan melengkapi model bisnis dengan mengidentifikasi jenis hubungan yang ada antara pemangku kepentingan dan dampak hubungan ini terhadap model bisnis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.